Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah kaum muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarh Al-Aqidatul Wasithiyah li Imam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada kesempatan kali ini ya kita memasuki halaman yang ke-49 dari kitab tersebut ya, yakni pada bagian yang ke-9 ya, Tasi'ah. Kita baca langsung ya matan kitabnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasi'ah. Dzikru maji'illahi subhanahu li faslil qada'i baina ibadihi ala ma yaliku bijalalih, yaitu penyebutan datangnya Allah ya. Penyebutan datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan keputusan di antara para hambanya ya. Datangnya itu dengan cara apa yang sesuai dengan keagungannya Allah. Seperti itu. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan beberapa ayat Al-Qur'an ya. Membawakan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai datangnya Allah taala ketika pada hari kiamat ya. Kita bacakan langsung ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qauluhu, dan firman Allah taala, hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka ya, fi dhulalim minal ghamam, di dalam penyelimutan dengan awan putih yang lembut ya di sini. Wal malaikatu, dan juga malaikat juga datang kepada mereka. Tidaklah mereka menunggu hal yang lain kecuali itu ya. Wa qudiyal amru, dan juga tidaklah mereka menunggu kecuali perkara mereka itu untuk diputuskan ya di situ. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 210 ya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan wa qauluhu, dan firman Allah taala, hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali an ta'tiyahumul malaika ya, kecuali datangnya malaikat kepada mereka ya. Aw ya'tiya rabbuka, atau datangnya Tuhan engkau kepada mereka. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau juga tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya sebagian tanda-tanda dari Allah taala ya, seperti itu. Ini Quran surat Al-An'am ayat 158 ya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tidaklah sekali-kali ya ketika bumi diruntuhkan, benar-benar diruntuhkan ya, dengan benar-benar diruntuhkan. Wa jaa rabbuka, dan Tuhan engkau datang. Wal malaku saffan saffa, dan juga para malaikat ya datang dengan cara berbaris-baris ya, benar-benar datang secara berbaris-baris. Quran surat Al-Fajr ayat 21 dan 22. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan pada hari ketika langit terpecah ya dengan bersama datangnya awan putih yang lembut. Wa nuzzilal malaikatu, dan malaikat diturunkan, benar-benar diturunkan ya, benar-benar turun. Ini Quran surat Al-Furqan ya. Quran surat Al-Furqan ayat 25 ya. Kita baca syarahnya langsung dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asy-syarhu qala Syekh qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hal yang dzuruna hadza tahdidun lil kuffar. Tidaklah mereka menunggu ya, kecuali tidaklah mereka menunggu, ini adalah tahdidun, ini adalah sebuah ancaman ya, sebuah ancaman untuk orang-orang kafir. Tahdidun lil kufar ya, lil kufar, untuk orang-orang kafir ya, orang-orang yang ingkar terhadap Allah taala. At-tarikina, yaitu orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan atau berlepas tangannya untuk masuk ke dalam Islam ya. Lidukhuli fisilmi, yaitu orang-orang yang meninggalkan untuk masuk
ke dalam silmi ya. Silmi ai di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan silmi maksudnya adalah al-islami, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Yaitu mereka itu adalah al-muttabi'ina, orang-orang yang mengikuti li khutuwatis syaitan ya. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah dari setan ya di sini. Ini adalah ancaman untuk orang-orang tersebut, orang-orang kafir tersebut ya. Orang-orang yang meninggalkan untuk masuk ke dalam agama Islam ya, mereka tidak mau, kemudian orang-orang tersebut mengikuti langkah-langkah setan seperti itu. Wa makna yang zuruna, Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan makna dari mereka yang zuruna itu artinya adalah yang tadzirun ya. Jadi di sini fi'il nadhara yang zuru nadhron ya, itu bisa memiliki beberapa makna, bisa memiliki makna melihat ya, melihat, kemudian mengamati, meneliti, memikirkan juga bisa. Di sini nadhara, namun fi'il yang digunakan di sini itu memiliki pengertian berdasarkan kalimat setelahnya itu memiliki makna yang tadzirun, yaitu menunggu ya, bukan mengamati, bukan meneliti ya. Seperti itu, bukan melihat, bukan mengamati, tapi makna yang digunakan pada ayat ini adalah yang tadzirun ya, yang tadzirun. Tidaklah mereka itu menunggu ya, yang tadziruna. Yuqalu di dalam bahasa Arab itu dikatakan ya, nadzartuhu wa in tadzartuhu bi makna wahidin. Ya, nadzartuhu aku melihat, aku mengamati dia, dan aku menunggu dia, itu bisa memiliki makna yang satu ya, yaitu benar maknanya adalah aku menunggu dia. Aduh, maaf ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali, ini an-nasibah yang menasabkan fi'il mudhari, juga masdariyah ya, yang mengubah sebuah fi'il bersama fa'il yang menjadi sebuah masdar, jadi sebuah kalimat yang bermakna isim ya. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka ya, seperti itu. Apabila kita telah menerapkan kaidah bahasa Arabnya ya, kaidah nahwunya, maka ditafsirkan seperti itu ya, diterjemahkan seperti itu. Illa ayyatiyahumullahu dzatuhu, yaitu benar-benar zatnya ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, benar-benar zatnya subhanahu wa ta'ala. Kecuali datangnya Allah kepada mereka, benar-benar zatnya ya yang datang, li faslil qada'i, untuk memisahkan keputusan di antara mereka ya, li faslil qada'i bainahum yaumal qiyamah, itu pada hari kiamat, yaumal qiyamah, mal kiamati. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, maka Allah kemudian mengganjar ya setiap dari orang yang beramal, amilin, berdasarkan amalnya, bi'amalihi, seperti itu. Hal yang dzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalim minal ghamami, yaitu di dalam penyelimutan dari awan yang putih ya, yang lembut. Dhulalin ini maknanya menaungi, menyelimuti ya, naungan atau penyelimutan, dalam penyelimutan awan putih yang lembut. Adzulalu, Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan adzulalu di sini jam'u dzulatin, itu jamak dari dzulatin ya, dzulatin. Wahia ma yadhulluka, dan ini adalah apa yang menyelimuti atau menaungi engkau. Wal ghamamu, dan yang namanya ghamam, al ghamam, Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ini adalah asihabu ya, asihabu, raqiqu, ar-raqiqu, al-abyadu. Jadi telah dijelaskan tadi, ini adalah awan yang lembut, yang putih ya, jadi awan putih yang lembut seperti itu. Summiya bidzalika, dia dinamakan al-ghamam seperti itu ya, dinamakan dengan ghamam li'annahu yaghammu, karena sungguhnya itu yaghammu, yang menutupi, atau ay yasturu, itu memberikan peliputan ya, memberikan menyelimuti ya, penyelimutan, yasturu ya, di sini sama makna dengan fi'il yasturu, yaitu menghalangi. Jadi seperti hijab ya, awan putih yang lembut tersebut menjadi seperti hijab. Kemudian Syekh melanjutkan ke lapas selanjutnya ya,
hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu, dan juga para malaikat ya, dan juga malaikat wal malaikatu yajiuna, dan juga para malaikat di sini ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan itu mereka mendatangi ya, mereka datang fi dhulalim minal ghamam, di dalam penyelimutan dari awan putih yang lembut tersebut ya, sama. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan waqudiyal amru, dan perkara mereka diputuskan ya, faragha minal amri, itu maksudnya adalah Allah menyelesaikan perkara tersebut ya. Faragha minal amri alladzi huwa ihlakuhum, yang perkara tersebut adalah tidak lain adalah untuk pembinasaan mereka, ihlakuhum. Jadi karena ini adalah ancaman bagi orang kafir ya, ancaman bagi orang kafir, maka perkaranya di sini adalah pembinasaan mereka ya, seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu, tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka ya, liqabdi arwahihim, yaitu untuk menangkap ruh-ruh mereka ya, arwah-arwah mereka. Aw ya'tiya rabbuka, dan tidaklah mereka itu menunggu kecuali atau datangnya Tuhan engkau ya, bidzatihi, yaitu benar-benar dengan zatnya Allah datang subhanahu wa ta'ala. Li faslil qada'i bainal ibadi, yaitu untuk memutuskan keputusan ya, untuk memisahkan keputusan di antara para hambanya. Kemudian hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Kemudian atau datangnya sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu, wa huwa tulu'u samsi, dan tanda-tanda tersebut adalah terbitnya matahari ya, tulu'u samsi mim maghribiha, dari baratnya bumi ya, seperti itu. Wa dzalika ahadu asrati sa'ati al-kibari ya, dan ini adalah satu dari syarat-syarat kiamat yang besar ya, kiamat kubro. Syekh menjelaskan idza waqa'a ughliqa babul taubati ya, ketika kiamat tersebut datang ya, ketika matahari telah terbit dari barat, idza waqa'a ughliqa babut taubati fala tuqbala, ketika matahari telah terbit dari barat ya, maka di situ babut taubat, pintu taubat ini telah ditutup ya, ughliqa babut taubati fala tuqbala, sehingga taubat di situ pada hari itu tidaklah akan diterima. Seperti itu apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Syekh menjelaskan ke ayat selanjutnya ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, kalla, tidaklah sekali-kali, harfu rad'in wa jajrin, ini adalah huruf pencegahan dan juga peringatan ya, amma dzukira qablaha, dari apa-apa yang disebutkan pada ayat sebelum ini ya, sebelum kalimat ini. Ma hakadha, yakni tidaklah begitu ya, tidaklah seperti itu layak, yang bagi ayyakuna amalukum min adami ikramil yatimi wa adami haddi ala ta'amil miskin ya, tidaklah seperti itu ya, layak bahwa amalan kalian itu kosongnya dari memuliakan yatim, dan kosongnya himbauan atau kosongnya menghimbau terhadap pemberian makan terhadap orang miskin ya. Kemudian wa akli turathi, dan juga tidaklah layak, tidaklah begitu ya, itu layak, tidaklah yang seperti itu layak untuk bahwa amalmu itu adalah memakan warisan mereka ya. Juga wa hubbil mali bikasratin syadidatin, dan juga mencintai harta dengan secara banyak dan juga keras ya, terlalu mencintai harta seperti itu. Yang seperti itu tidak layak menjadi amal kalian ya, seperti itu. Di ayat sebelumnya menceritakan hal tersebut ya. Kemudian Syekh melanjutkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi diruntuhkan ya, di sini ketika bumi diruntuhkan, benar-benar diruntuhkan, zulzilat wa hurrikat ya,
yakni maksudnya adalah digerakkan ya, dan juga digoncangkan ya. Wa khurikat takhrikan ba'da tahrikin, yaitu maksudnya digerakkan dengan satu gerakan setelah gerakan yang lain. Maksudnya seperti digoncangkan ya, apabila kita gerakan kemudian digerakkan lagi setelah gerakan tersebut, maka ini seperti getaran ya, seperti getaran seperti itu. Jadi bisa diartikan ketika bumi digoncangkan ya, seperti itu. Hatta in hadama kullu ma 'alaiha min bina'in ya, sampai-sampai setiap apa yang ada di permukaan bumi itu menjadi hancur ya, menjadi binasa, hancur. Wa 'ada haba'an mumbatha, dan bangunan tersebut kembali menjadi debu, dan alam semesta ini ya kembali menjadi debu yang bertaburan ya, berhamburan seperti itu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian Syekh menjelaskan wajaa rabbuka, dan datang Tuhanmu, bidzatihi, yaitu benar-benar dengan zatnya ya, bidzatihi subhanahu wa ta'ala, li faslil qada'i baina ibadihi, untuk memisahkan keputusan di antara para hambanya, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan wal malaku ay jinsul malaikati, dan para malaikat, yaitu sofang sofa, mereka juga karena ini diatofkan terhadap robuk ya, terhadap Tuhanmu, maka malaikat juga datang ya, mengerjakan fi'il ini jaa. Wal malaku sofang sofa, dan malaikat itu datang secara berbaris-baris ya. Di sini Syekh menjelaskan mangsubu alal hali. Di sini lafaz sofang ini mangsub ya, dengan tanda nasab fathah tain. Di sini mangsubun alal hali, karena posisinya dia berperan sebagai hal, yaitu dengan secara ya, atau secara berbaris-baris ya, datangnya seperti itu. Mangsubun alal hal ay mustafina sofam ba'da sofin, mereka itu berbaris dengan satu sop setelah satu sop yang lain, sehingga disebut sofang sofa ya. Kemudian Syekh menjelaskan qad ahdaku bil jinni wal insi, sungguh mereka telah mengepung manusia dan jin ya. Kullu ahli sama'in yakununa soffan wahidan, setiap ahli sama ya, penduduk langit, mereka itu menjadi satu sop yang satu, bil ardi, itu dengan penduduk bumi, wa man fiha, dan apa yang ada di atas bumi, muka bumi tersebut. Fayakununa sab'ata sufufin, sehingga penduduk langit tersebut menjadi 7 buah sof ya, seperti itu, 7 buah barisan, sab'ata ya, sab'ata sufufin, jadi 7 buah saf-saf, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasan ke ayat selanjutnya ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa yauma tashaqqaqus sama'u ay yaumal qiyamah, dan ketika pada hari langit terpecah ay, maksudnya di sini adalah kata Syekh yaumal qiyamah, kata Syekh yaumal qiyamah ya, di sini maksudnya yaitu pada hari kiamat. Tashaqqaqus sama'u ay tangfatiru wa tangfariju, yaitu terpecah dan terbelah ya. Di sini ketika langit terpecah dan terbelah, bil ghamam, bersama dengan datangnya awan putih yang lembut, alladzi huwa dhulalun nuri, yang awan tersebut adalah penyelimutan cahaya yang azim ya, cahaya yang sangat agung. Alladzi, yang cahaya tersebut, ya baharul absar, yang cahaya tersebut menyilaukan pandangan-pandangan mata ya pada hari itu. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat diturunkan, benar-benar diturunkan ya, ilal ardi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ke bumi ya. Wa yuhituna bil khalaiqi, sehingga mereka itu mengepung para makhluk-makhluk ya di bumi tersebut, fi maqamil mahsyar, yaitu di padang mahsyar ya. Di sini bumi yang telah hancur menjadi padang mahsyar ya, dibuat bumi baru.
Tsumma yaji'u Rabb al-Rabbu ya, kemudian datang Rabb yaitu Tuhan Allah datang li faslil qada'i baina ibadihi untuk memisahkan keputusan di antara para hambanya. Di sini yang menjadi bukti ya, asyahidu minal ayat, yang menjadi bukti dari ayat-ayat di atas ya adalah annaha afadat itsbatal maji'i wal ityani lillahi yaumal qiyamah, bahwa sungguhnya ayat-ayat tersebut itu memberikan informasi tetapnya atau tertetapkannya datangnya Allah ya, wal ityan dan hadirnya Allah pada hari kiamat nanti seperti itu, bidzatihi benar-benar dengan zatnya Allah ya datang, ala ma yaliqu bijalali yaitu dengan cara yang sesuai dengan keagungannya Allah ya datangnya tersebut. Tidak usah otak kita mereka-reka dan memikirkan bagaimana Allah itu datang, caranya, kaifiahnya. Kita serahkan kaifiah dan caranya kepada Allah. Kita imani datangnya Allah pada hari kiamat tersebut li fasl qada'i baina ibadihi. Kita imani datangnya Allah untuk memutuskan keputusan ya di antara para hamba-hambanya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan wa maji'uhu wa ityanuhu subhanahu min sifatihil fi'liyati, dan datangnya Allah dan hadirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya itu termasuk dari sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang bermakna melakukan ya, Allah melakukan hal tersebut seperti itu. Yajibu itsbatuhuma, jadi wajib mengisbat yaitu menetapkan keduanya. Yajibu itsbatuhuma ala haqiqatihima ya, jadi di sini wajib untuk menetapkan kedua al-maji wal ityan itu tertetapkan ya kepada Allah Ta'ala ala haqiqatihima, atas sebenar dengan cara sehakikat-hakikat keduanya ya, yaitu zohirnya dari lafaz tersebut, datang gitu, al-maji yazi ja'a, kemudian ya'ti ya, kemudian ityan benar-benar datang ya, kita imani Allah benar-benar datang ya seperti itu secara hakikatnya. Wala yazuju, dan juga tidak boleh ya di sini ta'wiluhuma, mentakwil atau menggeserkan makna, mengganti makna dari keduanya ya, bimaji'i au ityani amrihi, dengan mentakwil atau menggeser maknanya menjadi datangnya atau hadirnya keputusan Allah ya, kama yaf'alu nufatus sifat, sebagaimana para penolak sifat tersebut telah melakukan hal tersebut ya, kama yaf'aluhu nufatus sifati fayaquluna, sehingga mereka itu mengatakan waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu. Ai di sini mereka menafsirkan ya ja'a amruhu ya, ja'a amruhu, datang itu keputusannya Allah. Wa hadza min tahrifi ayatillah, dan ini termasuk dari mentahrif yaitu menggeser ayat-ayat Allah, menggeser maknanya ya seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Qala al-Imamu Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wal ityanu wal maji'u al-mudhafu ilaihi, dan yang namanya datang dan hadir yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, nau'ani, itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis kata Al-Imam Ibnul Qayyim, mutlaqun wa muqayyadun, itu ada yang mutlak dan juga ada yang muqayyad, yang ada yang dikaitkan ya seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim memerinci ya di sini, fa idza kana al-muradu maji'a rahmatihi aw 'adzabihi aw nahwi dzalika qayyada bidzalika ya, qayyada bidzalika. Ketika yang dimaukan di sini datangnya adalah rahmat Allah atau azabnya Allah atau yang semisal dari itu ya, qayyada bidzalika, maka itu dikaitkan dengan hal tersebut ya. Ada disebutkan, jadi rahmatnya Allah yang datang atau azabnya Allah yang datang itu disebutkan, kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis, hatta ja Allahu birahmati wal khairi ya, hatta ja Allahu birahmati wal khairi, sampai Allah datang dengan rahmat dan kebaikannya. Di sini maka ini ada dikaitkan rahmat yang datang dan kebaikan yang datang ya, bukan Allahnya yang datang ya seperti itu. Jadi di sini bisa juga ditafsirkan ja ini menjadi mendatangkan ya, sampai Allah mendatangkan rahmat dan khair. Jadi rahmat dan al khair ini menjadi maf'ul bih ya,
dibantu oleh huruf jar. Ini huruf jar ta'diyah yang bermakna untuk menjadikan ini sebagai maf'ul bihnya. Allah mendatangkan, sampai Allah mendatangkan rahmat dan kebaikannya, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala juga yang termasuk dalam jenis yang muqayyad ya, datang yang muqayyad. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Dan sungguh ya, dan pastilah sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka bi kitabin ya. Di sini mendatangkan sebuah kitab, fassalnahu ala ilmin. Maka di sini yang datang adalah kitabnya ya, kitab Allah. Karena Allah yang mendatangkan kitab tersebut, yang telah kami perinci kitab tersebut di atas ilmu ya, seperti itu. Itu adalah jenis yang pertama dari yang datang yang bersifat muqayyadun ya, yang bersifat terkaitkan atau dikaitkan ya. Wa na'un tsani, dan jenis yang kedua ya, yang disebut datang yang bersifat mutlakun, al ityanu wal maji'u al mutlaku, yang datang dan hadir yang bersifat mutlak ya. Fahadza la yakunu illa maji'ahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini tidaklah terjadi kecuali tidaklah berlaku kecuali yang datang adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri ya. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang telah dibawakan ya di kitab Al-Qidatu Wasitiyah tersebut ya. Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim juga membawakan ayat ini ya. Hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka dalam penyelimutan dari awan putih yang lembut, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu dan bersama malaikat ya, malaikat secara berbaris-baris ya. Intaha, berakhir kalam Al-Imam Ibnu Qayyim ya, seperti itu. Maka di situ telah jelas ya bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan datangnya Allah ya benar-benar datang, dengan cara mengimani hakikatnya datang gitu, hadir Allah ada ketika di padang mahsyar Allah turun ya, Allah datang untuk menyelesaikan urusan, menyelesaikan perkara keputusan untuk para makhluknya, seperti itu. Dan itulah yang diimani oleh para imam ahlu sunnah wal jamaah ya, dengan tanpa mereka-reka yang memikirkan bagaimana caranya Allah datang, seperti apa Allah datang, kemudian hakikatnya bagaimana, ilmunya itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala ya. Yang jelas Allah datang, kita yakini Allah datang ya, seperti itu pada ketika di padang mahsyar. Itulah yang wajib kita yakini agar keimanan akidah tersebut tidak goyah ya, tidak bisa tergoyahkan dengan subhat-subhat yang berlaku ya oleh dai-dai penyebar subhat di sekitar kita. Maka kita imani dan kita yakini seperti itu hakikatnya, zahirnya ayat yang menginformasikan Allah datang, maka kita imani Allah datang, seperti itu. Baiklah, mungkin kita cukupkan sekian ya dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi saudara-saudaraku semua. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.